Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, seperti biasa sebelum kita masuk ke pelajaran kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silahkan. Bismillah. Ya, kita kali ini akan kita masuk ke pembelajaran ke-9, yaitu belajar tentang makroekonomi. Makroekonomi apabila di dalam ekonomi mikro menganalisa kegiatan-kegiatan dalam permasalahan ekonomi dan unit-unit ekonomi individual, maka di dalam ekonomi makro menganalisanya dari pendekatan sebaliknya. Artinya, yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah variabel-variabel total seperti pendapatan nasional, konsumsi tabungan masyarakat, investasi total, dan sebagainya. Nah, kalau ekonomi mikro kan kita membahas permasalahan individual. Ini lebih konteksnya lebih luas. Bentuknya nasional atau masyarakat luas. Ekonomi makro menganalisa keadaan keseluruhan dari kegiatan perekonomian. Nah, keadaannya itu yang dianalisa keseluruhan, bukan kayak ekonomi mikro cuman per individu. Ekonomi makro tidak membahas kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen, seorang konsumen, atau seorang pemilik faktor produksi, tetapi pada keseluruhan tindakan para konsumen, para pengusaha, pemerintah, lembaga keuangan, dan negara lain, serta bagaimana pengaruh tindakan-tindakan tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan. Kelahiran ekonomi makro. Kelahiran teori ekonomi makro ditandai dengan keluarnya sebuah buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1937 yang ditulis oleh John Maynard Keynes, seorang ahli ekonomi dari Universitas Cambridge, Inggris. Buku tersebut juga dipandang sebagai tonggak yang sangat penting dalam sejarah pemikiran ekonomi barat. Keynes dalam buku tersebut menyajikan suatu teori yang menunjukkan bahwa pengangguran dapat terjadi dan bahkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Banyak ahli ekonomi kemudian menerima pendapat Keynes dan kelompok ini disebut Keynes ekonomis yang sampai sekarang diterima dan dipraktekkan di banyak negara. Permasalahan makroekonomi. Seperti halnya yang terjadi dalam konteks ekonomi mikro, pemerintah sebuah negara tidak pernah menghadapi kondisi ekonomi makro yang stabil dalam jangka waktu yang lama. Bahkan gejolak makroekonomi lebih sering terjadi dan lebih terasa dampaknya karena gejolak makroekonomi berpengaruh pada seluruh elemen perekonomian negara. Dalam perkembangannya, permasalahan makroekonomi dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu masalah makroekonomi jangka pendek dan masalah makroekonomi jangka panjang. Ada 3 masalah makroekonomi jangka pendek yang harus diatasi setiap saat. Ketiga masalah tersebut adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada 3 masalah jangka pendek yang diatasi untuk masalah ekonomi makro ya. Yaitu ada inflasi, kemudian ada pengangguran, kemudian ada yang ketiga ketimpangan neraca pembayaran. Nah, oke. Nanti kita bahas ini pada video berikutnya. Cukup sampai itu saja pada video kali ini. Jangan lupa untuk menonton ulang jika masih ada hal yang belum paham, atau silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.